Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kami dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati pengurus Masjid Istiqomah, kemudian tim relawan yang hadir pada kesempatan kali ini, ada dari Sigap, ada dari ACT, ada dari DRT, ada dari Cinta Masjid, apalagi Land Rover ya. Alhamdulillah, itu semua tidak lain dalam rangka untuk melaksanakan satu rahmi dan juga berbagi kepada sesama muslim. Mudah-mudahan aktivitas yang kita laksanakan selama di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini dalam tausiah kita tidak akan panjang, paling sampai sore bisa Bapak Ibu. Insyaallah. Tapi saya cukup salut kepada warga di sini. Tadi ada kegiatan pengobatan gratis. Cuman yang awal-awal saya lihat banyak ibu-ibu. Nampaknya kalau ibu-ibu yang sehat, bapak-bapak pun sehat kan gitu Pak. Karena kalau ibu darahnya tinggi, bapak sakit tuh Pak. Nah, jadi makanya alhamdulillah kegiatan ini semoga tim yang melaksanakan senantiasa diberi Allah kesehatan, dan mudah-mudahan kepada Bapak Ibu juga senantiasa di kampung ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita pada siang hari ini adalah mensyukuri nikmat akal. Kira-kira Bapak Ibu ada akalnya nih? Tak menjawab berarti tak ada nih. Ada ya, alhamdulillah. Kenapa kita harus mensyukuri nikmat akal? Karena akal itu berperan penting dalam kehidupan kita, Pak. Ketika akal itu diisi dengan pemahaman-pemahaman, informasi-informasi positif, maka seseorang itu akan melakukan hal yang positif. Saya yakin tim yang datang ke sini itu penuh dengan informasi positif, Pak. Karena buktinya jalan yang sedasar itu rela dia tempuh. Sampai jungkir balik orang mobilnya Pak, kan? Mobil, orangnya, itu dahsyat. Itu dahsyat. Itu merupakan nikmat yang terbesar dari Allah, nikmat akal. Siapa yang bisa bersedekah atau infak sebanyak-banyaknya, itu orang yang punya akalnya positif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada nama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia itu Pak saudagar kaya, banyak penghasilannya, sehingga suatu hari Rasul menyebutkan kalau dia itu masuk surganya merangkak. Mendengar itu dia sedih. Kira-kira Bapak Ibu kalau dibilang masuk surga merangkak sedih atau tidak? Bukannya senang Pak, kan yang penting walaupun merangkak masuk surga. Kan gitu Pak. Merangkak sedih dia, sehingga dia ingin jadi orang miskin. Dia borong kurma-kurma yang yang gagal panen itu. Di sini ada toke kurma juga. Jadi diborongnya sehingga dalam riwayatnya tidak ada kurma yang busuk itu kecuali adanya di rumah Abdurrahman bin Auf. Habis uangnya, dia borong semuanya. Dia merasa senang Pak. Udah miskin kan, senang dia, bahagia, cerah wajahnya karena pasti saya masuk surga nggak merangkak lagi nih, kan gitu. 3 hari berikutnya ada orang mencari kurma busuk karena untuk obat. Dibayar 3 kali lipat. Tak jadi miskin. Tak jadi miskin Pak. Ustaz, kenapa salah dikasih gratis? Kan dia mau miskin.
Orang yang membeli itu tak mau pula gratis, harus dibayar, harus terima. Akhirnya Pak kaya lagi. Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang mau jadi miskin di sini? Ada? Coba tunjuk tangan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bukan Allah, itu peran akal kita. Kalau Bapak Ibu mau lihat lagi peran akal begitu tinggi dalam kehidupan kita, ada sebuah kisah. Kisah ini ada sebuah kampung. Kampungnya Pak, rakyatnya kaya semuanya. Negerinya makmur, semuanya ada. Pokoknya kalau masalah uang jangan ditanya, mereka tidak jadi masalah uang. Cuma orang kampung di situ tidak mau dipilih jadi kepala desa. Itu aja kelemahannya. Kenapa tidak mau? Pertama, kalau jadi kepala desa dikasih jabatan selama 10 tahun. Terus selama 10 tahun itu dimanja, apa saja dikasih. Kalau bapak jadi kepala desa, apa yang bapak minta dikasih? Kira-kira bapak minta apa kalau jadi kepala desa? Minta duit atau minta pasangan lagi, Pak? Nah, kan gitu. Dikasih Bapak Ibu. Tapi setelah 10 tahun, kepala desa ini akan dibuang ke hutan. Hutannya itu penuh ular berbisa, binatang buas, dan kalajengking. Mereka tak mau. Akhirnya adalah orang yang merantau ke kampung itu. Begitu dia mau masuk kampung, ditanya, Anda mau kemana? Mau masuk kampung ini. Untuk apa? Saya mau ngadu nasib. Namanya orang merantau Pak ya. Mau ngadu nasib. Oh tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Syaratnya Anda kalau mau masuk kampung ini harus jadi kepala desa. Mendengar itu senang aja. Kan orang merantau kok jadi kepala desa langsung. Oke, katanya gitu Pak. Tapi ada syaratnya Pak. Apa syaratnya? Jabatan Bapak 10 tahun. Tak ada masalah. Selama 10 tahun Bapak dimanja, minta apa aja dikasih. Ya tambah senang lah dia. Tapi setelah itu Pak, setelah 10 tahun katanya Bapak akan dibuang. Itu dia hutannya. Di sana itu binatang buas banyak, ular berbisa, kalajengking. Kira-kira Bapak mau? Mulai mikir. Aduh mak, dibuang nanti ini. Tapi namanya orang merantau, terserahlah apa yang terjadi nanti. Yang penting kesempatannya ambil dulu kan gitu. Diambilnya Bapak Ibu. Di tahun pertama dia menjabat jadi kepala desa, dia menikmati dulu jabatannya. Kemudian di tahun kedua dia mulai mikir, wah nanti saya akan dibuang ini ke kampung sana, di hutan sana. Bukankah saya selama menjabat ini dimanja? Akhirnya di tahun kedua dia mikir, minta uang sama warga sebanyak-banyaknya dan dikasih itu, karena memang dimanja. Dikasih. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia bangun jalan tol dari desa tempat dia memimpin sampai tempat pembuangan tadi. Cantik Pak dibersihkannya. Tidak ada off-roadnya lagi, pokoknya aspal gitu. Bagus jalannya. Di tahun ketiga dia mikir lagi, jalan udah bagus, berarti semakin lancar saya dibuang nanti ke hutan gitu. Mikir dia. Dimintanya uang lagi banyak-banyak, dia bersihkan hutan tadi itu. Dibersihkan sudah. Di tahun keempat dia mikir lagi, minta uang banyak-banyak, dia bangun villa di sana. Nanti kalau dibuang ada tempat tidur di situ. Mikir Bapak Ibu. Di tahun kelima atau keenam? 5 ya. Di tahun kelima dia mikir lagi, kalau tidur aja nggak ada makannya gimana? Akhirnya minta uang lagi banyak-banyak, dia tanam buah-buahan yang bermanfaat, kayak buah apel, anggur, seterusnya. Jadi kalaupun dibuang ada makanan. Di tahun kelima dia mikir lagi, kalau cuma makanan siapa yang melayani? Capek lah metik sendiri. Dia bangun pondok-pondok kecil untuk pembantunya nanti. Dia minta lagi uang. Di tahun ketujuh, kalau cuma makanan ada villa, kalau nggak ada air gimana mandi? Akhirnya dia bangun saluran air di situ Pak, kolam renang semua. Di tahun ke-8, apa yang dia lakukan? Dia minta uang lagi banyak, karena kalau ada villa, ada tanam-tanaman, ada sungai, kalau nggak ada penerangan gimana? Kan gelap. Akhirnya dia minta uang, dia bangun penerangan. Di tahun ke-9 dia udah tak sabar lagi minta dibuang. Itu dia Pak, karena udah cantik tempatnya. Tahun ke-9 dia hanya minta uang untuk hiasan-hiasan di tempat pembuangan tadi. Di tahun ke-10 dia cuma menunggu waktu.
Kapan saya dibuang? Nah, itulah dia. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira kampung ini di mana nih? Yang saya ceritakan ini kira. Ada yang tahu enggak? Mungkin Bapak mikir, enak juga di kampung itu ya. Biarlah jadi kepala desa kan itu. Bisa jadi Bapak Ibu kampungnya ada di tempat kita ini. Itu sebenarnya gambaran. Kalau ada kepala desa tadi dikasih jabatan selama 10 tahun, itu artinya kita juga dikasih batas waktu hidup. Sudahkah kita bangun tempat pembuangan kita tidak akhirat kan, betul ya? Bapak Ibu sudah bangun jalan tol ke akhirat? Alun ya Pak? Alun. Bangun jalan yang ada itu dulu. Insya Allah sampai ke sana. Bangun jalannya. Sudah bangun villa. Villa itu yang infak aku masjid itu bangun villa. Karena kata Rasulullah, seandainya ada orang menyumbang untuk pembangunan masjid, walaupun cuman sebesar sarang burung, maka Allah bangunkan nanti rumahnya di surga. Kira-kira Bapak Ibu mau masuk surga atau tidak nih? Kurang semangat nampaknya. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Tergantung ya Pak, tunggu giliran. Siapkan. Makanya disitulah fungsi akal tadi penting Pak. Kenapa seorang tadi bisa membangun jalan? Itu dia akal. Apakah kita nih, ada orang punya uang banyak, kalau akalnya tidak berfungsi, dia akan habiskan kepada hal yang sia-sia. Ada orang punya kemampuan pergaulan yang banyak, tapi dia tidak memanfaatkan orang-orang yang ngefan ke dia itu untuk diarahkan ketaatan kepada Allah. Sia-sia. Ada orang punya tanah luas, tapi tidak ditanami, dibiarkan saja. Karena kalau nanami Pak itu ada pahalanya. Ini sia-sia. Punya ilmu yang banyak, tapi tak pernah mau menyampaikan sama orang lain. Sia-sia. Punya pandai cara bicara yang bagus, tapi jarang bicara yang baik-baik. Sia-sia. Kira-kira Bapak Ibu, kita lebih banyak menceritakan orang atau menceritakan diri kita sendiri? Oh, alhamdulillah di sini tidak ada yang menceritakan orang lain. Menceritakan diri sendiri pun tidak. Jadi tidak semuanya. tidak. Habis surga ya. Bapak Ibu dimakan Allah, itulah pentingnya kita bersyukur nikmat Allah. Karena kita ini tetap di mana saja kita berada, itu bumi Allah. Mungkin suatu hari atau mungkin setiap hari bapak-bapak memegang tanaman, mungkin pohon karet bapak pegang. Bayangkan itu Allah yang menciptakan. Itu bukan bapak yang mengeluarkan getahnya, betul nggak? Kalau bapak yang bisa mengeluarkan getahnya, tak mungkin sikit-sikit, setetes-tetes, pasti langsung macam air yang turun tuh, langsung seton sehari. Itu. Tapi karena itu Allah yang menurunkan, maka kita harus sadari, oh, bagaimana bertahapnya apa yang Allah buat untuk kita. Maka seperti itulah kita harus rasakan bahwa kita adalah hamba Allah, harus senantiasa taat kepada Allah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pahala Bapak Ibu hari ini banyak karena menyambut tamu yang datang itu luar biasa. Karena hubungan menyambut tamu dengan keimanan itu sangat erat. Kenapa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Alhamdulillah kami hadir di sini dimuliakan oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu bagian dari keimanan, dan kita berdoa kepada Allah agar Bapak Ibu di sini semakin kuat keimanannya, semakin banyak amal ibadahnya, semakin nyaman beribadah ke masjid, dan begitu juga semoga tim-tim yang datang semakin semangat lagi melakukan kebaikan. Semoga banyak pula orang-orang yang menjadi ikut ya dalam melakukan kebaikan ini, karena kebaikan itu bukanlah untuk orang lain tapi untuk kita sendiri. Maka berbuatlah karena Allah, jangan berbuat karena orang lain. Barangkali Bapak Ibu, ini masih 14 menit masih 14 menit masih 14 menit. Barangkali Bapak Ibu bukan Allah, ini jadi gambaran bagi kita. Semoga kita senantiasa bersyukur, jangan banyak ngomel. Dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Tak dapat, alhamdulillah juga. Hari hujan, alhamdulillah. Tak hujan-hujan, alhamdulillah juga. Karena semua yang Allah turunkan kepada kita pasti terbaik, Pak. Licin jalan, alhamdulillah.
Jadi tahu kita ternyata tanpa roda pun bisa jalan gitu kan, licin. Ya kan, alhamdulillah. Satu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diberi sakit, kira-kira itu musibah, siksaan atau terbaik untuk kita? Kira-kira ya. Alhamdulillah ya. Ada seorang bapak sakit terbaring harus dirawat ke Pekanbaru misalnya. Kira-kira itu nikmat atau musibah, Pak? Ketika kita pikirkan fisik kita, karena tak bisa bekerja ya, orang sakit tak bisa kerja, tidak bisa makan enak lagi, tidak bisa mencari nafkah karena harus terbaring, tidak bisa apa lagi, tidak bisa bersenda gurau dengan anak istrinya, tidak bisa menengok kebunnya. Itu menurut kita, wah ini musibah ini. Tapi sebenarnya Bapak Ibu itu nikmat. Kenapa nikmat? Dalam sebuah riwayat, orang yang sakit itu Pak didatangi oleh 4 malaikat. Malaikat pertama mencabut cahaya wajahnya, maka orang sakit kelihatan pucat. Yang kedua mencabut selera makannya, maka orang sakit tak selera makan. Kalau ada orang yang berkunjung dengan orang sakit bawa buah, itu yang kenyang yang jaga orang sakit. Ya Pak, betul tuh. Hari ini bawa 1 buah, besok udah habis. Wah, udah bisa makan Bapak nih. Ternyata yang jaganya makan. Ya kan? Terus yang ketiga itu mencabut tenaga. Orang sakit tak bisa dia aktivitas sendiri. Dan yang keempat adalah mencabut dosa-dosanya. Ketika seorang itu sehat, tenaga dikembalikan, cahaya wajah dikembalikan, selera makan dikembalikan, dosa tidak dikembalikan, Pak. Itu dibuang, diampuni dosa kita. Maka orang yang sembuh dari sakit terampun dosanya. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak terampun dosanya? Tak kuat suara ya. Mau Bapak Ibu terampun dosanya? Mau. Mau sakit? Ya, salah satu ngomong dosa itu sakit. Sakit Pak. Ya kan? Jadi kalau sakit itu tidak harus fisik. Ujian ada hati kadang sakit. Sabar kita terampun dosa. Apa dalilnya? Dalam hadis Nabi menyebutkan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adha wala ghamin hatta syaukata yusakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tiada yang menimpa seorang muslim terasa sakit, gundah gulana, bingung, stres, sampai duri mengenainya, tepijak duri dia, tiada lain semua itu menjadi pengampun dosa. Jadi tak boleh mengeluh. Mungkin ke hutan tepijak duri, jangan mengeluh, jangan mengomel. Tapi apa dia ucap kalau tepijak duri? Apa Bapak Ibu? Serius tuh itu diucapkan? Onde-onde ya. Onde-onde ya. Itu. Kalau mau nyobi astagfirullah tengok terangkum iman Allah. Iya betul Pak. Waktu di masjid sobi astagfirullah. Begitu di luar, tak apa di sobi ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, inilah dia, kita ini hamba Allah, tidak punya kekuatan apa-apa, hanya Allah yang maha kuat, Allah yang menciptakan segala-galanya, Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan diri kita, menghidupkan dan mematikan kita. Maka berbuatlah semuanya karena Allah dan syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau bersyukur, insya Allah ditambah Pak. Syukur dapat makanan, besok ada tambahnya. Dapat motor, rezeki, insya Allah besok jadi tambahnya. Tinggal jalan aja, asal bagus, nanti roda 4 banyak di sini masuk. Dapat istri Pak, syukuri, insya Allah ditambah. Ditambah kasih sayangnya, kasih sayang insya Allah ditambah. Barangkali mungkin ini pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan kondisi medannya juga sudah membaik sehingga semakin lancar kegiatan sosial yang kita laksanakan. Demikian, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.